Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indah Permata Putri dengan NIM 5020001. Di video kali ini kita akan membahas mengenai menelaah buku guru, siswa, silabus, dan RPP kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu buku guru. Apa sih buku guru itu? Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Buku guru itu sendiri berisi 1. Pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquirir, kreativitas, dan pribadi reflektif. Kedua, berbagai teknik penilaian peserta didik. Ketiga, informasi yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Keempat, kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu petunjuk penggunaan buku peserta didik. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah buku siswa. Buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, baik eksperimen maupun non-eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik. Buku siswa berbasis kegiatan atau activity based sehingga memungkinkan bagi para siswa dan guru untuk melengkapi materi dari berbagai sumber. Guru dan siswa dapat mengembangkan atau menambah kegiatan sesuai kondisi dan kemampuan sekolah guru dan siswa. Pengembangan atau penambahan kegiatan dimaksud untuk memberikan pemahaman lebih kepada siswa terhadap pengetahuan yang dipelajari, keterampilan yang dilatih, dan sikap yang dikembangkan. Nah, buku guru dan siswa kelas 1, 2, dan 3 terdiri dari 8 tema yaitu sebagai berikut. Kelas 1 dengan tema 1 yaitu diriku, tema 2 kegemaranku, tema 3 kegiatanku, tema 4 keluargaku, tema 5 pengalamanku, tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri, tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitar, dan tema 8 yaitu peristiwa alam. Di kelas 2 yaitu tema 1 hidup rukun, tema 2 bermain di lingkunganku, tema 3 tugasku sehari-hari, tema 4 hidup bersih dan sehat, tema 5 pengalamanku, tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, tema 7 kebersamaan, dan tema 8 keselamatan di rumah dan di perjalanan. Sedangkan di kelas 3 yaitu tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, tema 3 benda di sekitarku, tema 4 kewajiban dan hakku, tema 5 cuaca, tema 6 energi dan perubahannya, tema 7 perkembangan teknologi, dan tema 8 Praja Muda Karana. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah silabus. Apa sih silabus itu? Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus menjadi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Dengan demikian, silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan kompetensi tersebut. Dan yang ketiga yaitu upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki oleh peserta didik. Silabus semester 1 dan 2 pada kelas 1 yaitu ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar atau bisa juga dikenal dengan rencana pembelajaran kelas. Di kelas 2 yaitu dapat dijadikan pedoman guru dalam menyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, KKM, pemetaan KI dan KD. Yang ketiga yaitu rencana pembelajaran pada kelompok mata pembelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. Guru berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara lengkap dan sistematis. Dengan demikian, pembelajaran akan dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup. Baik, itulah penjelasan saya mengenai telaah buku siswa, guru, silabus, dan RPP. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.